Sahabat saya yang satu ini adalah seorang YouTuber yang sangat terkenal di Indonesia dengan kontennya yang suka berbagi. Sosoknya selalu berubah untuk menjadi lebih positif dan lebih berguna bagi orang lain. Inilah Behind the Wheels bersama Baim Wong. Mas Baim Wong, mantap. Ini bos ini. Makasih nih kita udah boleh datang nih. Mau ngobrol-ngobrol dong. Sama-sama bro. Sebelumnya selamat dulu nih anak kedua ya. Belum lihat anaknya. Oh, belum lihat. Mirip Korea bro, mirip lu. Ya lu kan juga mirip Korea. Jangan-jangan kupas air gitu bro. Ini anak siapa? Iya kayak bapaknya agak-agak Korea. Korea banget. Gue mau nanya-nanya mobil lu dulu nih. Boleh bro, boleh kan, bro. Ini kan jarang muncul nih mobil, ya kan? Nggak pernah ya jarang beberapa kali ya. jarang pakai. Ini belinya dari mana waktu itu? Sebenarnya emang kalau mobil tuh sukanya yang ini tuh muscle car namanya. Betul, muscle car. Muscle car. Jadi suka banget kalau yang muscle man binaraga. Iya. Kalau muscle car mobil. Kalau kan Raffi, Raffi Playboy. Nggak tahu ya. No comment. No comment. Kita suhu. Oke. Sebenarnya kalau ini tuh Raffi kan sukanya Lambo, ya. Cuman kalau yang seperti itu, kalau gua pribadi tuh suka risih kalau dilatih di jalan. Oh gitu. Sama jarang dipakai. Iya. Nah kalau ini tuh sebenarnya kalau misalnya jalan di jalan tuh kayak gagah sama orang masih ngeliatnya keren ya. Iya. Oh itu tuh kayak orang terlalu menarik perhatian. Kalau ini masih kelihatan keren tapi agak subtle lah, low profile lah, nggak gitu kelihatan. Tetap kenceng juga, performa juga tetap ada. Bener. Iya. Tapi jarang pakai ya. Jadi sebenarnya ini masalah kunci bro. Kenapa tuh? Kuncinya itu tiba-tiba hilang. Abis itu yang kedua itu dia tidak mau nyambung sama ini sinyalnya kali ya. Iya. Sinyalnya. Nah itu harus sekarang udah bener barang. Sebenarnya sudah ada kuncinya, cuman dia tinggal nunggu barang apa gitu. Itu lama bro, ada sekitar 6 bulan kali. Oh gitu. Ganti mobil dong, duit kan banyak. Ganti mobil lagi dong. Aku mau minta dari depan. Jadi lebih pilih muscle car dibandingkan sport car karena itu ya lebih betul lebih agak kalem aja tapi keren lah gitu. Ini ada modifikasi nggak? Warnanya khusus ya? Kayaknya ini deh ya, ininya kan yang punya, ini yang punya bukan sih? Iyalah, ada namanya tuh Tiger Wong. Tapi jelek ininya, dia fontnya tulisannya kayak bayi, bro. Waduh. Iya. Kalau ini tuh lebih ke stiker. Terus apa ininya lagi? Ganti. Enggak deh. Enggak ya? Enggak, bro. Kok deh sih enggak ingat? Gue tuh lupa ingat. Udah lama punyanya? Udah lama, 2019 ini. Oh, 2019 ini. Baru Baru sih. Iya. 2019 ini. Tapi gue suka banget emang. Suka banget. Iya. Tapi pokoknya jarang dipakai. Ada plat khusus nggak? Nggak ada. Sebelumnya iya, tapi dipindahin karena terlalu mencolok. Iya. Kenapa artis kok takut mencolok? Justru artis harus dikenal masyarakat. Awalnya tuh sebenarnya mau beli ya gara-gara memang keren ya. Cuman lama-kelamaan tuh kita kalau terlalu mencolok jadi bahan perhatian yang lama-lama kita nyetir tuh risih gitu sebenarnya kalau gua sih. Jadi sebenarnya lu dulu suka mau gitu. Sekarang udah lebih dewasa jadi lebih males begitu atau? Dulu tuh suka beli-beli kayak begitu, bro. Iya. Cuman pas dijual tuh agak turunnya jauh. Itu dia. Lo ada cita-cita mobil tertentu yang pengen lu incer apa udah enggak sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Hammer yang yang baru tuh. Hammer yang baru listrik. Iya, keren banget bro. Iya. Gagah banget. Belum tentu masuk Indonesia masalahnya setir kiri. Ya. Iya, belum tentu masuk. Oh, nggak bisa ya sekarang kiri? Nggak bisa. Apa mau pindah ke Amerika mungkin? Boleh. Hati-hati istri baru nanti. Wah, nggak boleh bro. Oh iya, nggak boleh. Waduh. Aneh-aneh bro. Kacau nih. Kacau banget nih lu waktu pertama kali dapet duit, barang apa sih yang pertama lu beli? Pertama? Iya. Barang mahal atau mungkin mobil apa yang pertama lu beli? Oh, MPV. MPV. Oh bener juga. Awal gue punya uang mobil kayaknya sih. Kayaknya semua laki-laki gitu sih mobil. Iya, beli mobil. MPV bro. MPV.
EPV, mobil box begitu, apa mobil kotak begitu. Kontak EPV. Jadi gua tuh dari dulu nggak pernah dimanja sama bokap. Oke. Mobil banyak tapi nggak pernah dikasih, bingung gua. Dan akhirnya ya sudahlah, kita ngumpulin uang. Ya mobil pertama EPV. Oh gitu, EPV itu. Sekarang udah nggak ada dong. Udah nggak ada sekarang. Tahun berapa itu? 2000, tunggu dulu, 2006. 2006. 2006. Kok lu tuh hobi banget bro? Itu emang hobi mobil atau gimana sih banyak banget? Hobi enggak ya kan jualan ya? Jualan iya, maksudnya jualan. jualan. Emang itu tuh dari hobi apa emang ada? Ini kan acara gue Oh, nanya iya. lu. Kok lu nanya gue sih gimana? Kita penasaran dia. Kebalik. Iya, selamat anak kedua nih. Oke. Namanya siapa? Kenzo El Drago Wong. Oke. Wah. Artinya Kenzo itu tahu ya artinya baik-baik mungkin bro. artinya baik-baik ya. Baik-baik semua mungkin apa ya? Ada, gue tuh suka lupa kok ini. Gara-gara namanya keren aja sih bro. Oh, gitu ya. Sama sebenarnya ada artinya tuh ada kayak kuat apa. El Drago yang gue paling inget. Apa tuh? El Drago itu, El Rey itu dari bahasa Katalan itu arti pemimpin, tapi kalau di Spanyol El itu sang, Drago itu apa ya? Dragon, naga. Good boy. Sang naga. Gitu ya. Kenapa harus ada dragonnya gitu? Biar kuat gitu. Apa ya? Kalau kita terbiasa terkonsep ya ketika anak itu Keanu Tiger Wong, ada nama Tiger, gue suka, dan anak kedua ada nama Lu apa mau lagi berapa ya? anak sih? Maybe 10. Wih, Asik gak amazing. ngomongnya? Dari Asik berapa gak? istri? Ini mancing-mancing mulu nih. Satu lah. Satu bro. Iyalah, nggak boleh. Sampai gede bingung ya bro. Iya, 10 anak. Iya. Nah, si Paula sama Gigi kan hamil barengan tuh, mirip-mirip. Itu janjian apa nggak? Oh iya janjian. Janjian gimana? Janjian. Jadi sebelum hamil tuh udah janjian sama si siapa Raffi. Kita barengan ya ini. Dan dia kalap ketika tahu gue itu Paula hamil. Gak tahu gimana dia setelah itu deket-deket langsung Keanu tuh deket-deket langsung itu hamil Langsung Gigi. hamil. Nah itu dia. Tapi dia kaget tuh bilang, lu udah Im ini. Dia cuma ngomong gitu doang. Tapi seneng dong, ini pokoknya anak sehat. Amin. Semua Amin. sehat. Sehat semuanya bro. Itu ada Keanu Tiger Wong. Wih, anaknya Ini nih bro. Keanu Tiger Wong. Keanu, papa punya mobil buat Keanu loh. Sini. Nah, hadiah ulang tahun. Dia ulang tahun. Peluk dulu papa. Itu papa dia nyari. Papanya Keanu mana? Tiger Wong. Oh, Ini dia nih jagoannya. Keanu, mau mobil nggak? Keanu Tiger Wong. Mau ngengeng baru nggak? Kamu suka mobil nggak? Mau ngengeng baru nggak? Kan bosen nih yang itu. Apa? Oh, motor. Bukan, ini bukan bapak. Ini Om Rudi punya mobil banyak. Keanu mau? Kamu mau dibeliin mobil satu. Dua mungkin. Baru ini. Lagi ada bisnis apa aja nih? Banyak orang yang nggak tahu sih bro apa ya yang mau diceritain. Retail ada, clothing Ada. line, baju. Ini satunya. Ya. Ini Oke. Pang Baby ini buat dia nih sebenarnya ini baju buat Keanu. Tapi kita ada WhatsApp juga bikin. Jadi kita tuh banyak tapi nggak ya bener kata lu sih nggak mau nama di depan. Oke, ya bagus dong begitu. Iya, jadi Apa-apa. kadang-kadang suka nggak diomongin, maksudnya ya supaya mereka beli itu karena brandnya bukan gara-gara gue. Iya, tapi lu adalah wadah untuk promosinya. Iya, benar. Gitu. F&B lagi Ada apa? 1, 2, 3, ada F&B, ada donat, ada roti, sama ada potato, ada vape juga, ada apa ya? Kalau PH juga lagi seneng nih, kita lagi buat iklan. Iya. Kita buat series, kita buat Cara TV kan udah sama YouTube ya, gitu bro. Gila, animasi. banyak ya. Keren ya. Jadi kalau itu kan satu rumpun ya, yang tadi itu satu rumpun begitu. Iya. Belajarnya juga dari Raffi juga. Kok. Iya. Kalau menurut lu bisnis jangka panjang lu bakalan apa nih? Ini sih salah satunya. Semuanya kita aim-nya sih 5-10 tahun ke depan ya. Satu sih yang pengen gue cerita juga, kita baru beli perusahaan CGI, jadi dia juga paling bagus. Dari tapi Indonesia. Oke. Dia animasi CGI dan akhirnya bikin 2 perusahaan, satu dia, satu kita bikin animasi juga kayak Cocomelon ya versi Indonesia. Oke. Karena kita nonton dulu Cocomelon tuh, sampai ini nih gara-gara dia nih, sampai kita juga nggak peduli kontennya apa ini. Cuman gue mikirnya kenapa gue nggak buat sendiri ya. Dan lagu-lagu Indonesia sekarang yang anak-anak itu udah mulai hilang nih, Iya, gue bilang. betul. Sekarang anak-anak kecilnya malah nyanyi lagu dewasa. Iya, Nggak itu ada dia, lagu anak benar. kecil, betul. Jadi itu agak sedih juga kita ya. Dan akhirnya kita bikin seserius itu, kita lihat aim nomor 1, nomor 2 siapa, dan akhirnya dapet tuh. Nah setelah bikin,
dan kita juga mau IP-nya di kita. Abis itu saya juga beli perusahaannya juga. Jadi itu Jadi yang animasi ya? Animasi. Animasi kapan itu? Kapan launchingnya? Desember mungkin. Desember. Kita udah Di buat platform apa? pertama YouTube, karena YouTube ya? kita kan tahu ya. Jadi ketika kita jual di TV itu kita tahu ya range-nya harganya berapa. Sedangkan animasi itu sangat mahal. Iya. Dan kalau misalnya kita seperti Cocomelon dengan pangsanya Indonesia aja, dengan kita buat serius, tapi kan sebelum itu kita analisa, ada nggak orang Indonesia yang buat sebagus ini ya? Saya bilang dengan musik segala semuanya. Ada animasi tapi ya belum seperfect itu, lagu juga begitu. Akhirnya kita buat yang sangat serius. Ada Andin, ada Insya Allah Lukman Sardi, ada saya, ada Vicky Naki untuk mengisi suaranya semua. Oke. Judulnya apa nanti? Jangan dulu nanti, jangan dulu. itunya hakinya nanti diambil orang. Gitu. Kan ini kan banyak yang nonton bro, gila ini Rudy Salim nih bro. Kan udah di stop, udah diambil dong, hakinya udah diamankan. Kan belum ini, belum ini. Iya. Oh, iya. Pokoknya mengenai kebudayaan Indonesia, mengenai musik Indonesia. Musiknya juga dia itu seperti ada orkestra, tapi dia ada versi Indonesia. Saya tuh suka lagu Indonesia itu. Saya awalnya underestimate, tapi setelah saya dengar tuh ada ya Weird Genius ya. Weird Genius. Saya itu ternyata, saya kan dengarnya, gue tuh dengarnya kan dengar aja ya, nggak tahu siapa penyanyinya. Setelah melihat, mereka buat apa sih ini? Akhirnya saya ketik ya, pas saya play, anjir ini kan lagu yang sering gue dengar. Nah, itu sangat jenius. Yang mana Lati? Ya, kan ada versi Indonesianya ya, ke arah yang dia mau masuk ref kalau nggak salah. Itu gue suka banget sih, dan akhirnya itu jadiin dijadiin bukan inspirasi, patokan untuk membuat musik yang bertema Indonesia. Oke, jadi tapi animasi, apakah YouTube sendiri nanti apa gabung di YouTube yang sekarang? Enggak, sendiri pasti. YouTube sendiri? Sendiri, karena IP-nya mau sendiri. Oh, susah loh mulai lagi loh. Sekarang kan streamer udah jutaan banget, begitu kan. Tapi kita harus mencari yang belum dibuat sama orang. Gitu ya. Ketika kita membuat yang belum membuat yang belum dibuat sama orang, ya pasti kita punya celah ya. Iya. Tapi kita ya sebenarnya kalau misalkan bicara bisnis ya, walaupun kita juga masih belajar, memang kalau gua tuh meng-create apa sih yang belum dibuat orang, apa sih yang orang masih ragu-ragu, apa sih yang orang belum full di situ, akhirnya kita buat tuh di situ lininya. Tapi nggak mau yang nanggung bagus sekalian. Tapi kan bagus belum tentu diterima masyarakat Indonesia. Tergantung saya mau ngapain. Tergantung kita bisa melihat kalau misalkan kayak TV sama YouTube kan lebih ke arah si viewer ya. Iya. Tapi kalau ini lebih ke anak kayak dia. 0 sampai 3, 0 sampai 5 kita menjadi dia, karena pertama lagu aja si pembuat animasi bilang bagus, gue bilang enggak. Gue bilang kok dia bilang bagus ya, sedangkan dia punya dia itu sudah pengalaman banget lah. Iya. Dan kita kan berusaha menjadi 0 sampai 5 tahun itu ya, rasain lagi, dengerin lagi, dan akhirnya itu kita tuh lain-lain orang tuh punya ini ya, lu mungkin masing-masing juga. Tapi bukan selera sih yang dicari, adalah mayoritas yang orang mau nonton itu apa. Oke. Dan itu sih keahlian yang mungkin ada gift orang-orang ya, lu di segi bisnis, gue di ini, Raffi di mana. Tapi membaca orangnya itu loh, maunya ke arah mana sih? Ya seperti YouTube aja sih ya, ngomong ke arah mana sih, editingnya mau ke arah mana sih, kontennya mau ke arah mana sih gitu loh. Iya. Berarti nanti masuknya ke YouTube Kids. Ke YouTube dulu. YouTube-nya khusus Kids atau enggak? Dia pernah khusus Kids. Khusus Kids ya. Kids, iya ya. tuh kalau Kids satu anak bisa nonton lagi, besok nonton lagi. Iya. Biasanya view-nya bisa dan terus-terusan, iya. Lagi. Betul. Dan kita harus aim yang paling gede lah ya. Ada Little Angel, ada Cocomelon, dan dia ketika berhasil di satu negara, dia buat di Malaysia, dia buat di Jerman, dia buat di ini, dan akhirnya gedenya minta ampun. Iya. Karyawan CGI-nya berapa orang tuh? 120. Iya. Akuisisi 100%. Jadi saya itu sebenarnya beli perusahaan yang sudah hebat ya. Dia itu yang buat Gundala, yang buat Bumi Langit, jadi sekarang buat kaca, jadi memang sudah aktif di bidangnya sudah lama. Jadi akhirnya sudah kita buat dengan perusahaan yang seperti itu, dia terkait dengan visinya gua, akhirnya kita buat satu perusahaan lagi, tapi tetap di utamanya. Keren ya, luar biasa. Amin, lu punya pemikiran begini jauh, pinter lah. Biasa kan artis ya dirinya aja. Tapi kan kalau gue lihat lu bikin suatu korporasi yang baik, terus lini bisnis, dan lu mengakui dan memahami bahwa
usaha itu nggak harus muka lu terus muncul gitu kan, malahan buat sebuah brand yang lebih netral yang bisa diterima di semua. Nah, itu influence dari siapa bisa kepikiran gitu? Jadi gini loh, yang paling susah kalau misalnya kita bicara bisnis adalah kayak gua gitu ya, bikin iklan sekarang. Orang selalu ketika dapat klien itu dia selalu memikirkan untung berapa ya dari proyek ini. Nah, kalau gua enggak. Yang penting kerja dulu. Enggak, lebih ke arah bagaimana cara membrandkan perusahaan gua. Tapi gua nggak bodoh-bodoh banget. Duit gua dapetnya dari mana nih? Sudah jelas dari YouTube, sudah jelas dari TV. Ada simpanan segini. Ini yang bisa gua mainin nih. Tapi kita kayak membedakan apa yang perlu dikembangin, apa yang perlu di-brandingin, tapi tidak semua harus profit. Kalau gue tuh memang belajar, pertama sebenarnya belajar segi-segi IPO itu dari si Raffi sih. Dia menjelaskan gue ya bagaimana cara mendirikan perusahaan dengan, iya sayang, tuh main sama bapak. Boleh? Boleh sayang. Jadi bagaimana cara menjadikan satu perusahaan, bagaimana kita mempunyai IP sendiri, bagaimana juga gue mempunyai visi yang sangat panjang gitu ya, dengan membeli CGI aja sudah istilahnya CGI belum ada apa-apanya nih di Indonesia. Dia belum bisa dihargai bro. Tapi di luar negeri kan ngejual produknya ke luar negeri juga kan. Jadi kita sekarang kliennya luar negeri semua. Tapi ketika kita dapat klien Indonesia, dia tidak bisa membayar seharga di luar negeri. Nggak mungkin karena bisa. Dia nggak mau. Sedangkan luar negeri bayar ke sini dianggap sangat murah. Betul, itu dia. Dan kualitas ini juga jago-jago. Nah sekarang kita membiasakan dengan ini ambil dulu. Yang lama-kelamaan kan sebenarnya masalah barang ya bro ya. Barang itu yang mahal sebenarnya. Yang lainnya jasa kok. Iya. Tapi yang barang-barang itu yang mahal-mahal banget. Maksudnya? Alat-alat itu untuk menjadikan itu halus banget CGI-nya, habis itu orangnya. Jadi itu benar-benar gue sudah lihat ke mana proses kerjanya. Wow, tapi kenapa gue akhirnya juga ini membeli? Karena gue proyeksi 5-10 tahun ke depan kita film pasti pakai CGI. Jangka panjang jadi ya? Iya, bener. CGI pasti bro. Kalau Paula sendiri, dampaknya di hidup lu gimana? Membawa apa sih? Kan kayaknya lu berubah banget dari sebelum merit sama merit sekarang, gitu kan? Berubahnya itu sebenarnya ke arah lebih ke tanggung jawab sih bro, visi sama dia itu selalu support kita ya. Kayak kemarin gua pas ada sedikit masalah dan tanpa direncanakan tiba-tiba dia ngepost tuh ya, membela gua, dan itu rasanya tuh menyenangkan. Ketika ada membela istri. Iya, maksudnya ada yang membela tanpa kita minta dan itu sepenuh hati, itu kerasa banget bro. Yang akhirnya ini kok menyenangkan ya, gue bilang iya itu dia, dan itu rasa yang sebelumnya nggak kepikiran lah. Gue mau bela cuman gue takut dihujat gimana? Jangan bro, bahaya bro. Bahaya ya. Jangan sampai. Udah beres belum tapi sekarang? Insya Allah dia aja lah yang mikirin. Kalau gue masa bilang udah beres, enggak gitu lah. Ya. Banyak juga yang masih banyak juga yang masih kesel. Cuman kan gue tuh beneran bro kayak gitu-gitu nggak pernah baca. Iya. Nggak pernah baca sama sekali. Itu kondisi lu lagi naik motor sama anak kan? Kurang lebih kan seperti itu. Ini gue sebagai bapak juga. Ketika gue bawa anak naik motor, siapapun yang ngajak ngobrol gue tiba-tiba, itu gue udah merasa takut. Karena terus terang di Indonesia nih, misalnya nyetir mobil nih ya, temen gue sendiri dan karyawan gue sendiri nyetir mobil, ada motor lewat nunjuk-nunjuk, bannya seolah-olah kempes. Kita berhenti, dia keluar, laptop hilang. Itu kejadian sendiri. Maksudnya kita kan jadi agak waspada. Itu apalagi kejadian lagi? Kejadian di karyawan sendiri. Apalagi kalau gue lagi bawa motor, bawa anak, ini pribadi gue ya, gue nggak ngasih tahu siapa-siapa. Terus ada yang ngajak ngobrol, udah pasti gue anggap itu threat. Udah pasti, apalagi gue lagi bawa anak. Gitu. Udah pasti gue anggap itu adalah, wah kayaknya mau dijahatin atau apa. Ada perasaan sedikit kaget karena kita bro lagi ini, ya namanya juga kaget sih bro, agak nggak boleh juga sih ya, maksudnya dan bahasanya juga ini, tapi ya pelajarannya juga sangat banyak bro, sangat banyak banget buat gua juga. Menyenangkan karena kemarin ketemu lagi tuh. Gitu ya. Tapi bukan orang itu, orang tua juga. Oke. Lucu bro ceritanya. Ada orang tua, kita kasihan juga, kita kasih ya. Sekarang 150 ya. Dikasih, ini dia dodol apa gitu. Nih. Ada juga orang yang saya bilang enggak, ambil. Ada juga orang tuh yang mau belanjanya habis, ngerti nggak? Supaya nggak berat dia. Karena ada orangnya juga yang bosnya. Betul. Gua ambil bro. Habis itu kasih lagi. Nih kata dia. Oh iya makasih ya. Terakhir dia bilang 135 satunya. Oh. Tapi mahal banget. Gue cuma ngeliat ke belakang ketawa.
Mungkin kalau gua dulu pasti ya begitu. Nggak boleh ketika kita udah ngasih, lo nggak boleh begitu, kurang aja. Tapi kalau ini karena pelajarannya sudah ada, kita cuma bisa ketawa, kita kasih, kita tutup, karena tidak akan ada masalah setelah itu. Dan gue belajar sih bro, gue belajar setiap kejadian tuh belajar. Kalau ide-ide konten lu sekarang YouTube begitu, idenya dari mana biasanya? Sendiri Semua ya. Tapi sudah terpisah sih, ada kreatif untuk yang di Paula. Kalau gua ya apa adanya aja sendiri. Kalau dulu kan banyak berbaginya, apa-apa itu masih akan terus dijalankan? Insya Allah. Kalau gitu kan lebih ke arah apa yang gua senengin ya, untuk bisa membuat gua senengnya, salah satunya itu. Banyak kok orang yang tidak tahu apa yang gua lakuin, nggak semuanya ada di kamera ya. Cuman nggak perlu diceritakan juga, karena buat apa? Soalnya kan sekarang ya memang betul banyak tindakan lu yang di luar kamera. Cuman kan kalau netizen tuh ngomong, wah kekayaan Baim tuh karena kemiskinan orang. Kayak gitu kan. Banyak suka sedih kadang-kadang. Iya, padahal kan ya itu udah bagus, kita berbagi, dilihatnya selalu dari sisi yang negatif. Betul. Jadi gue juga selalu memikirkan tidak mudah lu menjadikan konten itu sebagai berbagi itu sebagai konten. Gue pun punya dilema, gue bener atau enggak sih ngelakuinnya. Iya. Betul. Tapi ketika kita baca komen untuk positif semua, bener kali ya. Cuman sampai sekarang aja, detik sekarang gue dapet nggak sesuatu dari situ pahala ya. Cuman ketika gue terlalu memikirkan apa yang gue dapet, nggak perlu bro, karena itu bukan ranahnya kita. Gue cuma ngelakuin apa yang bikin gue bahagia, itu dia. Iya betul. Jadi buat gue tidak pernah memikirkan apa kata orang. Gue cuma mau ngelakuin apa yang gue lakuin aja. Iya, dan juga itu juga ya kalau kita kan nggak bisa mungkin memuaskan semua orang. Yang ada netizen, ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif juga nggak akan jadi positif kalau kita ikutin. Betul. Kan begitu ya. Nah kalau sumber dananya itu dari sponsor atau dari mana? Kalau nggak ada sponsor sama sekali. Nggak ada sponsor sama sekali. Jadi memang di create-nya seperti itu ya, sama Allah tuh kayak kita bagi kok bisa dikasihnya berkali-kali lipat ya, dan itu kontan. Sampai kita juga kadang-kadang bingung. Ya kembali juga banyak sih yang nggak kalian tahu sebenarnya, dan betul. saya juga nggak mau, karena saya pernah yang menyadarkan saya ketika saya ketemu sama Ustadz, dan itu Agim, kita bicara empat mata untuk di Zoom. Dia bilang, Baim bagaimana mempertanggungjawabkan semuanya, kata dia. Mempertanggungjawabkan apa ya? Kata dia, bagus kok untuk kita berbagi, ada juga itu namanya syiar, bagus kok supaya orang mencontoh, supaya orang juga seneng. Tapi alangkah bagusnya ketika ada yang nggak ketahuan sama orang dan lebih banyak, katanya. Dan itu nempel kok bro, nempel di gua. Dan ketika gue menceritakan kan sesuatu hal yang aneh ya buat gue ya, jadi gue bilang selalu dalam hati itu, waktu kemarin juga masalah juga, gue agak kesel sebenarnya ketika orang bilang kemiskinan dijadiin konten, habis itu uang dari situ. Tapi ketika gue menceritakan apa yang gue lakuin, gue ngerasa kalah. Gue nggak mau, biarkanlah itu jadi rahasia. Biar yang lu lakuin jadi rahasia dengan rahasia, Tuhan. Nggak penting orang-orang tahu. Betul. Nggak penting, cuman gue menjelaskan di sini itu ya, memang kita seperti itu. Jadi ketika kalian bilang ya kemiskinan dibuat konten nih, sedih sih, karena dia tidak merasakan apa yang gua rasain di itu luar. Biar lu dan Tuhan yang tahu. Betul, kan, betul. Seperti itu. Nah, ada rumor nih katanya mau beli klub bola. Malah tertarik basket, bro. Oh, basket. Bola banyak yang nawarin. Januari baru mulai. Iya, bola berapa? Banyak banget yang nawarin, bro. Cuman kalau kita nggak ngerti bola, belum belajar di mana ininya, strategi aja kita nggak ngerti. Gue nggak semuanya mengenai uang sih, gue nggak mau jadi pajangan doang, jadi brandingnya mereka untuk ini. Gue nggak suka. Jadi yang gue suka kerja juga, jadi juga, setiap lini yang gue jalanin di sini, emang lu kerja? Yes. Bukan lepas ke orang. Gue mau jadi yang terbaik, gue mau jadi PN terbaik, gue mau jadi ini terbaik. Wah, pantesan sukses. Amin bro, tapi emang begitu. Jadi nggak pernah gue itu melakukan pekerjaan yang ya gue jadi itu doang, gue terima uang enggak. Iya. Nah, ada biografi berjudul Saya Bukan Malaikat ya. Itu biografi lu tuh. Iya. Yang bikin, ada yang buku sih. Buku itu. Jadi kurang lebih tentang apa tuh? Perjalanan hidup sih, dari awal dari kita sekarang. dari gua apa ya perjalanan awal dari bandel, dari mulai kerja ke orang tua, ke agama, semuanya di situ.
Iya. Oke, sip, mantap. Sekarang ada fast question ya. Apa tuh? Harus dijawab dengan Yang cepat. Oke. Iya. Mau jadi YouTuber apa pebisnis? Susah tuh. Nah, susah tuh. Susah tuh. Apa dong? Buat sekarang apa buat kapan? Iya, ya udah sekarang dulu deh. Sekarang menikmati jadi jangan bingung. Waduh. Bingung dua-duanya menyenangkan. Dua-duanya. Menyenangkan, bisnis tapi ke depannya bagus. Oke. Bingung. Ya udah, pokoknya dua-duanya itu ya. Fast question kedua. Nikita Mirzani apa kakek Suhut? Kakek Suhut lah. Oke. Ya udah, itu aja pertanyaan. Mau lihat dalamnya dong. Kita mampir bentar. Boleh dong, Bro. Ayo. Oke, kita mulai nih. Bro. Ada pertanyaan dari Instagram buat Mbak Imong. Siap-siap nih, gua nggak tahu ya. Pokoknya Mantap. Oke, Bro. dari Asep Suhendar 10. Nikita sehat Kang Baim, kolab mendingan sama Nikita atau Buya-Kuya? Kalau disuruh milih, Iya. disuruh milih ya. Iya. Saya pastinya enak ya pertanyaannya. Enak kalau Kedepannya ini buntutnya panjang. Iya. Tapi saya tetap jawab. Asik Oke, gak? Keren asik. banget gak? Hah? Iya. Ini pinter juga kreatif dia ya. Ini yang nanya Instagram ya. Pinter, tapi saya menjawab. Oke. Uya-kuya. Buya-Kuya. Oke. Keren banget kan? Keren. Iya. Oke. Berikutnya dari Farid Imam. Kenapa senang memilih Pak Slamet jadi co-host di beberapa konten Nggak Baik? Oh, kalau dia itu ini apa adanya. Terus habis itu susah loh nyari orang polos tapi dia tidak dibuat-buat. Karena nilai jualnya ada di situ. Ah, itu dia, itu Pak Slamet banget tuh. Oh iya, luar biasa. Oke, next dari @luna.tina. Penasaran berapa total mantan pacar Kak Baim? Banyakan mana sama Arafi? Mantan tuh sebenarnya dikit bro, tapi Oh. yang unstatus, weh, itu bahaya. Status ya? Tidak terhitung itu. Tidak bro. terhitung. Mantan cuma dikit Mungkin bro. masih ada mantan yang kontek-kontekan? Hah? Aduh. Aduh, ada kamera bro. Oh. Asik ya. Enggak ada. Nanti Paula suka kepikiran gitu-gitu mah. Nggak bisa bercanda dia Oh kadang-kadang. gitu ya, bercanda. Kita kan bercanda laki-laki begitu ya bro ya. Iya, padahal bercanda. Anda. Kalau jalan bener juga nggak berani. Nah. Omong doang. Oke, berikutnya dari Slamet Raharja. Gimana cara baikin Kak Paula kalau lagi ngambek? Nah, bini lu gimana nih? Orangnya suka ngambekan atau enggak? Dikit lah kadang-kadang, kayaknya sama semua pasangan pasti ada gitu-gitunya. Ya, lu baikinnya gimana? Kasih mobil, kasih duit, kasih berlian, atau Enggak, dia tuh jauh dari gitu-gitu tuh bro. Oh, iya. Jauh. keren. Saya tuh cuman tas Chanel. Ini Ya, sama aja. Enggak bercanda. Aduh. Jadi seriusin lagi. Gawat. Iya, Dia iya. jarang gitu-gitu, dia paling cuman diajak ke mall, makan, udah seneng bro. Oh gitu ya. Heeh. Ketahuan dong sama Paula nih sekarang. Nggak apa-apa. Ntar nggak mempan jurusnya baik. Tuh bener juga ya. Iya. Salah kita ngasih tahu. Salah. Aduh. Lu kalau ke mall udah susah dong jalan langsung. Oh Baim gitu. Kalau Jakarta sih masih aman lah bro. Aman ya. Kalau ke daerah gitu langsung rame ya. Kalau ke daerah ya pasti orang kan ngeliat kita seneng lah ya, pengen foto, pengen apa. Iya, Tapi lebih banyak daripada di Jakarta untuk kayak gitu. Oke, berikutnya dari @pina17. Kiano dan Kenzo mau diturunin ilmu playboynya Kaba enggak? Nah itu tuh, itu yang paling kita takutin dulu. Oh gitu ya. Tapi nggak ditakutin sih. Enggak, playboynya kan dulu. Pengen Sekarang udah penasaran dong, jadi pengen lihat gedenya gimana. kayak gua apa ya, nah. enggak nih ya gitu ya. Tapi Kayak udah gua. ada turunan sifat yang kelihatan belum? Ada. Kelihatan ya? Ada. Kayaknya gua dulu gini nih emang nih gitu ya. Ada, kalau ada maunya harus, terus harus jahil, terus habis itu Tapi juga. biasa orang yang ada maunya harus dapet itu gedenya sukses. Nah itu dia bro, bener. Bener loh. Bener. Iya. Gue tuh mimpi, gue tuh kadang-kadang harus dapat mau nggak mau. Minta bapak emak lu dulu dong, mau dulu pas kecil. Enggak bro, Enggak. enggak. Tapi kalau dikasih cuman pas gua kuliah kali ya. Gua nggak tergantung sama sekali. Akhirnya walaupun tergantung juga dia sekedar uang kuliah Oke. tapi keseharian gue udah mulai enggak. Bener-bener dibuat mandiri ya. Iya, sama bokap gila, bokap tuh hebat banget bro. Hebat. Nah makanya gue itu benci orang minta-minta gara-gara itu. Iya.
Iya, karena Nggak dikasih. lu aja susah dulu mau apa-apa harus kerja sendiri, bahkan Mau- orang tua sendiri suruh kerja sendiri. Mobil patrol, Nissan, mobil Range Rover zaman dulu kan gila bro. Semuanya ada 10 mobil di rumah kita sampai bengong. Pas teman gua datang ke rumah, gila rumah lu Tanjung. Iya, wah iya juga lu ya. Tapi kita nggak pernah ngerasain itunya bro. Anak bener, anak bener. Kita nggak pernah ngerasain rumah di Menteng, maksudnya ngebangga gitu. Kita naik bus. Karena bener-bener dibikin lu nggak ada apa-apa, pokoknya lu mulai sendiri gitu. Nah, itu makanya gue benci banget orang minta-minta kalau misalnya itu gue nggak, karena gue nggak pernah minta-minta. Ya semoga dengan edukasi lu ke masyarakat seperti itu, orang justru jadi bisa berkembang seperti lu juga. Amin, 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 Gitu amin. pesannya. Amin, amin. Iya. Oke, berikutnya dari Sartika. Paula pernah kesal nggak sama Mas Baim membantu orang terus? Alhamdulillah enggak, malah dianya membiasakan untuk berbagi. Mungkin dia menyesuaikan ya apa yang gue suka, dia harus suka juga. Jadi arah situnya malah dia lebih menyesuaikan. Oke, keren. Nah, udah pertanyaan Instagram udah habis. Sekarang gue mau tanya pribadi. Ini target lu 5 tahun ke depan tuh apa? Kita akan puter nih video 5 tahun lagi. Nah. Capek apa enggak? Ayo, 3 lah. Apa? 1 itu gue punya gedung sendiri. Gedung sendiri, Yoi. lantainya berapa? Lantainya Kalau gedung 1 ya, cu. 33. Oh, kenapa ya? Karena nomor basket bagus 33, 23, 33. Tapi kan lu belum punya klub basket. Nah, bentar lagi. Oh, bentar lagi. ya. Oke, bener ya. Oke, 33 lantai 5 tahun lagi. Yang kedua. Yang kedua. Ini kalau nggak dapet dibully loh. Hah? Kalau nggak dapet nih nggak kecapaian Nggak 5 tahun apa-apa. aja dibully. Kalau kita loh. pasti dapat. Oh, asik ya. Asik banget. Mantap. Oke, yang kedua. Yang kedua itu perusahaan sudah mau bilang IPO nanti takut lagi ya. Takut ya. Apa dong jadinya? Karena IPO itu menyenangkannya proses sih, jangan deh. Iya. Sudah wah ini nih keren nih. Apa? PH-nya sudah menjadi 3 besar terbaik di Indonesia. PH animasi atau PH yang sekarang? PH film, PH film. PH film, PH film, PH film sih. PH film 3 besar di Indonesia. 3 besar di Indonesia. Asik kan? Gila, keren banget. Ini gue keren banget. Jadi lu bakalan keluarin film-film bioskop gitu dong. Jadi gue Jual paling Netflix juga. film sama series itu satu company sih ya. Oke. Antara OTT yaitu Netflix dan Disney dan lain-lain sama si film di bioskop ya. Oke. Nah Satu itu company. jadi mau jadi 3 besar di Indonesia. Oke. akan jadi 3 besar. Akan jadi. Udah You'll pasti see, bro. Mantap. Keren. Takut nih. Tanggal berapa nih bro? Ini ya nggak tahu nanti launchingnya tanggal 23 Oktober 2021 sekarang. Tuh. sampai 2026 ya. 5 26. tahun kemudian. Berarti sekarang yang punya PH udah deg-degan nih. Gua kan sekarang nomor 3 kegeser nih gitu ya. Be careful, yang be punya careful. PH nomor 3 di Indonesia hati-hati karena PH-nya Baim 5 tahun ke depan jadi nomor 3. Harus yakin Harus itu sih. gitu ya. Harus Oke. yakin itu. Harus. Iya udah. Berikutnya apa? Target yang ketiga. Yang ketiga itu seru juga pertanyaannya. Yang ketiga itu saya sudah menjadi presiden. belum. Tapi kadang-kadang gue suka mimpi gitu loh. Mau jadi presiden. Enggak, kadang-kadang suka mimpi Mau masuk kayak politik. gue itu suka banget karena pemimpin itu menurut gue dia itu yang bisa menghasilkan banyak pahala kalau dalam kurung itu caranya itu benar, dengan baik. caranya benar tuh. Tapi kalau tidak itu akan jadi blunder, dosa semuanya karena bukan hitungan 1-2 orang tuh, waduh Semua jutaan miliaran warga, orang. betul. Iya mengerikan. Nah kalau gue tuh kadang-kadang suka membayangkan gimana kita bikin satu ya nggak usah gede-gede dulu ya, satu kota menjadi yang istilahnya maju, habis itu ke Indonesia, lebih ke Indonesia. Jadi Masyarakatnya maju, hidupnya sejahtera dari kadang-kadang satu gue kota. ada loh pikiran gitu loh bro. Jadi Sangat. lu ada kepikiran mau jadi pemimpin Indonesia kurang lebih begitu? Kalau angan-angan mungkin ya, menteri, mungkin angan-angan tuh ya, angan-angan karena suka banget membuat orang lain senang dan salah satu caranya menjadi pemimpin yang benar-benar ya. jadi pengen jadi presiden intinya. Kalau angan-angan iya, makanya tadi kan ngomong Angan. aja, gue namanya juga mimpi-mimpi bro. Iya, tapi ini kan target 5 tahun ke depan. Ya nanti lihat aja 5 tahun duluan. Jadi presiden. Ya, Oke, nanti lihat aku pilih ya. siap.
Oke, thank you so much. Terima kasih Oke, banyak, bro. Mas Baim. Siap, bro. Waktunya luar biasa. Amin bro. Mantap. Sehat juga dan Precious #1. Asik ya. Mantap, asik. Sip.